Kalau saat ini Donald Trump bisa berdiri dengan gagah, dengan percaya diri di depan para pendukungnya, kita akan mundur ke belakang sejenak. Kita masih ingat pada saat itu momen kampanye Donald Trump, di mana kemudian ada upaya pembunuhan terhadap Donald Trump. Mungkin sebelum nanti kita akan sampai ke data-data lainnya, saya akan juga kutip terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Ia mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan nyawa saya karena satu alasan. Dan alasan itu adalah untuk menyelamatkan negara kita dan mengembalikan kejayaan Amerika. Dan sekarang kita akan memenuhi misi itu bersama-sama. Kejayaan Amerika, benarkah itu yang bisa diwujudkan oleh Donald Trump? Nah, kita akan langsung saja juga melihat bagaimana sebenarnya perolehan suara elektoral Donald Trump dan juga pesaingnya Kamala Harris. Ini kita lihat 277 Donald Trump, kemudian Kamala Harris 224, tapi setidaknya informasi terbaru yang kami dapatkan, Donald Trump sudah mendapatkan 276 suara elektoral. Nah, untuk bisa memastikan kemenangan, memang karena sistemnya berbeda dengan sistem pemilu di tanah air, ini harus ada 270 suara elektoral yang didapatkan oleh salah satu dari calon presiden. Kita sudah lihat tadi data dan faktanya, dan untuk bisa membahas mengenai hal ini, betulkah kemudian Donald Trump ini menjadi jawaban yang dicari oleh warga ataupun juga masyarakat Amerika untuk mengembalikan kejayaannya, tapi ada hal yang lebih penting daripada itu, terutama kita, orang yang tidak tinggal di Amerika Serikat, yaitu apa dampak kemenangan Donald Trump untuk Indonesia, untuk dunia, termasuk juga kalau kita lihat lagi bagaimana pengaruhnya terhadap Israel yang berkonflik dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Saya akan langsung saja perkenalkan para narasumber yang akan membahas mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan guru besar tetap ilmu sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Prof. Yon Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yon, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Baik, dan juga sudah ada di studio juga, menemani kita juga, yaitu Profesor Muda Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, Bapak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Reza Shah. Terima kasih. Ya, baik. Prof. Yon mungkin bisa melihat, awalnya memang ada suara yang lebih mengunggulkan Kamala Harris, tapi ketika kita tahu hari ini pencoblosan ataupun juga pemungutan suara, ternyata suara dominan suara elektoral untuk Donald Trump. Menunjukkan apa ini? Apakah memang warga Amerika belum bisa menerima sosok seorang pemimpin wanita? Ya, tentu kita bisa melihat ya bagaimana Donald Trump terpilih kembali. Artinya kan rakyat Amerika juga sudah mengalami bagaimana ketika dipimpin oleh Donald Trump dan sekarang memilih kembali. Berarti kan ada segmen pemilih tetap ya dari Donald Trump yang memang mengunggulkan Donald Trump. Dalam satu sisi Kamala Harris ya mewakili sosok perempuan ya. Memang beberapa kali nampak ya sosok perempuan gagal ya untuk running di pemilihan presiden di Amerika. Ya. Nah, nampak juga sebenarnya sosok Kamala Harris itu kan tidak dalam sisi lawan tanding Donald Trump itu kan mungkin kita tidak melihat bahwa Donald Trump itu sangat hebat, tetapi ada kelemahan dari Kamala Harris yang sebenarnya dipersiapkan dalam waktu yang juga tidak lama ya, karena kan menggantikan Biden. Betul. Dan Biden pada awal itu masih digadang-gadang untuk menjadi calon, tetapi kan mengundurkan diri. Jadi dari sisi ini kita bisa memahami, apalagi isu-isu yang dibawa oleh Donald Trump itu kan banyak isu-isu yang bersifat populis ya, yang berkembang di masyarakat, di grassroots, kemudian ingin make American great again ya, hal-hal slogan-slogan itu bisa saja memang dalam kondisi Amerika sedang mencari figur lain selain Biden yang dianggap selama ini mungkin kurang menunjukkan leadership ya, yang bisa menunjukkan kapasitas Amerika di dunia global. Gitu. Baik, isu-isu populis Pak Reza diangkat oleh Donald Trump, termasuk juga membuat Amerika berjaya kembali. Apa yang membuat masyarakat di sana kemudian percaya bahwa Donald Trump lah jawabannya? Padahal kita tahu adanya percobaan pembunuhan, kemudian juga sempat terseret kasus kriminal walaupun bisa menghindar dari pengadilan. Kemudian apa yang membuat warga pemilih di sana begitu percaya lagi? Kalau kita lihat Trump secara fisik, dia punya kemampuan retorika yang luar biasa. Dia bisa menggunakan kalimat-kalimat itu dengan nuansa psikolinguistik dan sosiolinguistik yang dimengerti oleh berbagai segmen masyarakat tersebut tanpa mereka perlu lihat kamus, dan mereka bisa lihat Trump itu bicara dan Trump tahu jawabannya.
misalnya dia mengatakan Make America Great Again, itu udah dia katakan dari 5-6 tahun sebelumnya. Ketika itu dia dengan jelas mengatakan misalnya pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang itu kurang cerdas. Kemudian dia juga mengatakan Amerika itu harus menjadi negara-negara yang manufacturing country. Kemudian Amerika Serikat juga harus memimpin isu-isu internasional. Kemudian juga Amerika Serikat dia bisa dengan sekali bicara, dia bisa membangkitkan semangat masyarakat Amerika Serikat yang sedang butuh apa? Butuh job. Tadi kita lihat kalimat pembukaan dia, job, dan 3 kata diawali dengan job. Memang masyarakat Amerika Serikat sekarang ekonomi sedang turun dan mereka melihat di depan mata kemampuan Amerika Serikat menahan produk-produk dari Cina itu susah. Trump dengan sekali kalimat mengatakan, misalnya dia pernah mengatakan, we make America great again, satu. Kemudian dia juga mengatakan China, they have eaten our lunch. Kemudian ada beberapa negara bagian Amerika Serikat yang biasanya memproduksi bahan konstruksi itu gagal di dalam negerinya sendiri melawan terjangan produk-produk Cina. Misalnya North Carolina, Alabama, dan Oregon. Kalau dia menyebut 3 nama negara bagian, itu penduduknya itu mendidih. Merasa aku bisa diwakili oleh seorang Donald Trump nantinya. Jadi kemampuan retorika. Memainkan ego dari masyarakat itu juga pastinya berarti. Betul, hebat. Tidak banyak pemimpin yang bisa berbicara lintas generasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan juga dalam kondisi sekarang di mana kejar-kejaran kan, sampai seminggu lalu angka masih 46, 47. Dia bisa masuk ke wilayah-wilayah yang tadi dikatakan kan, dia berterima kasih pada masyarakat pendatang Amerika Serikat, masyarakat Hispanik, masyarakat Muslim, masyarakat Arab. Tegas dia katakan, berarti Trump mendapat dukungan dari kelompok itu kan. Padahal kemarin baru saja Trump ini kemudian dimusuhi oleh pendukung ataupun juga warga dari Puerto Rico. Itulah anehnya. Bahkan terhadap warga Puerto Rico di wilayah-wilayah pedalaman dia bisa menang begitu. Dan tentunya hal ini membuat saya berpikir apa yang dilakukan di depan layar dan juga apa yang dilakukan di belakang layar itu ternyata berbeda ya. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Mungkin maksudnya Pak Reza? Misalnya di panggung belakang tidak mustahil tim sukses dia itu bergerak dari rumah ke rumah. Dan kemudian barangkali melakukan editing dari statement Trump tersebut, mungkin dengan kata statement pimpinan kami mungkin tidak dimengerti dengan penuh karena ini adalah bahasa kampanye. Tapi kita lihat di daerah-daerah yang pro Demokrat itu kemenangan dari Harris itu makin kecil. Jadi walaupun Trump tidak menang di situ, tapi skornya itu semakin dekat. Jadi ini tanggapan dari media Fox per hari ini. Kemudian juga tadi kita katakan sama-sama dia pernah hampir terbunuh. Itu betul sekali, itu peluru itu benar-benar nyasar dan tepat. Trump mengatakan Tuhan sudah mempercayakan saya untuk memimpin Amerika Serikat selanjutnya dan masyarakat percaya. Dan tim kampanye benar-benar menggunakan momentum itu untuk meningkatkan citra Trump dan dia berhasil, rezeki dia. Suara kaum muslim di Amerika sebenarnya condong kemana? Kamala Harris atau Donald Trump? Tapi nanti Prof Yon mungkin bisa mengulas lebih ini karena juga termasuk harapan mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh dua sosok ini, Kamala Harris ataupun Donald Trump, untuk bisa menyelesaikan konflik antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah lainnya? Kami akan kembali membahas ini setelah jeda.